48. Nggak lazim sudah Bapak ya. Rata-rata kan sekali lagi usianya kira 20-an. Bapak memilih masuk ke sana dan Bapak menemukan kepalsuan-kepalsuan. Yang paling sering terjadi kalau usia 20-an sampai 25 itu orang tua karena orang tua sering atau bukan sering, malah hampir semuanya dikatakan kafir oleh si anak. Betul seperti itu Pak? Betul. Itu memang ajaran dari mereka. Jadi begini, waktu prosesnya mungkin sudah banyak yang ngerti ya. Itu ada 3 tahap. Pertama ada tilawah dan sebagainya. Ada calon ada istilahnya BT bakal tilawah. Itu dipantau dulu dari hobinya, aktivitas rutinitasnya, terus kemudian permodalannya. Kira-kira dia mampu nggak? Oke? Nah potensinya bagaimana? Biasanya yang di rekrut itu sahabatnya sendiri, karena orang yang paling dekat sama dia. Nanti ini jadi masalah nih. Kalau misalnya dia cocok, jadi berteman di dalam. Tapi kalau misalnya enggak, ini merasa dihianati sama yang NII, karena dia narik sahabatnya, merasa dijebloskan. Ini dia akan jadi masalah. Oke? Nah, ada 3 tahap nanti setelah itu. Pertama di tingkat desa, lalu nanti di tingkat under distrik di atasnya, baru nanti di tingkat daerah. Nah, Bapak ceritakan Bapak masuk di... Saya lewat itu semua. Jadi gini, dibayarnya waktu di tingkat ini, di tingkat yang 3 ini, itu diinapkan. Dan masa kita ditutup, dirahasiakan. Total kita udah sampai di satu mobil itu, kita di satu mobil sudah ada di dalam garasi. Jadi mobilnya masuk garasi, baru semuanya keluar, buka, ya gitu. Nah kita diinapkan di situ, di konsinyeris itu 1 malam, nggak boleh kemana-mana, besok paginya langsung doktrinasi lagi. Nah doktrinasi sendiri tentunya sudah orang-orang yang lebih lengkap ilmunya, ilmu sesatnya. Nah kalau yang di bawah itu cuma membolak-balikan logika pikir kita sementara kepada Islam. Contohnya Bapak memberikan logika pikir atau logika. Jadi misalnya gini. Antara anak orang tua deh Pak. Itu belum. Sampai situ dulu, jangan sampai situ dulu kejauhan. Jadi gini, misalnya ibadahnya saya di negara Republik ini itu seperti tepuk tangan. Jadi nggak abdul, nggak sah. Kalau yang satu di sana, makanya kamu harus hijrah, harus pindah negara. Nah negaranya di mana? Gitu kan? Kalau definisi negara seperti kan ada negara, ada rakyatnya, ada pemerintah yang berdaulat dan sebagainya, ya kan? Nah, terus ada beberapa elemen. Saya nggak lihat itu, gitu loh. Terus kantor desanya di mana? Rumah kontrakan, 3 petak, 3 ruangan itu, nah itu kantornya. Disitulah kita berkenalan, disitulah nanti di saya dimasukkan dalam satu ruang tengah, di situ ada whiteboard, kemudian dia membelah 2 whiteboard itu, kiri dan kanan. Kiri itu NKRI, kanan itu adalah NII. Jadi dia menggairahkan dirinya sendiri sebagai orang kanan yang selamat, itu adalah NII. Sendiri, baik. Ini sebelum saya lanjutkan ke Bapak, saya harus tanya dulu ke Pak Hakim sebelum kita melanjutkan, apa yang Bapak lihat langsung ya setelah masuk tahun sudah merasakan langsung kepalsuan. Bapak, ini kan bukan hal yang baru Pak ya, sudah berpuluh tahun dari Republik ini. Usianya nggak beda jauh sama usia Republik ya Pak ya. Tetapi kenapa kemudian ini masih bisa eksis menurut Bapak? Apa celah yang mereka lihat dari masyarakat Indonesia? Begini, NII ini satu gerakan yang sangat berbahaya karena dia memanipulasi sejarah dan memanipulasi agama. Pada sejarah pendirian Republik, dia menepuk dada sebagai orang yang paling berjasa terhadap NKRI. Tidak ada NII, tidak ada NKRI, padahal itu manipulasi. Itu bohong saja. Semenjak merdeka, dia sudah berontak. Yang kedua, manipulasi terhadap agama. Hubungan anak dengan keluarga menurut agama dimanipulasi dengan cara yang salah. Kemudian hubungan sesama umat Islam, berbeda pikiran, berbeda pendapat dianggap di luar Islam, lalu kafir, lalu bisa dibunuh, dihancurkan apa saja, bahkan mendapat pahala. Nah, kemudian hubungan lintas agama ini lebih sadis lagi, bahwa tidak boleh ada agama
di luar Islam. Padahal itu tidak tertera di dalam Quran. Quran sendiri mengakui bahwa dunia ini tidak mungkin Islam semua. Nah, yang dalam skala yang besar adalah bahwa mereka memanipulasi hubungan agama dan negara. Indonesia ini kan negara bangsa, bukan negara agama. Kenapa? Untuk menjadi negara agama tidak mungkin, karena di Indonesia multi agama. Betul. Satu-satunya adalah negara bangsa, di mana seluruh pikiran-pikiran bangsa itu dipotret, kemudian dinaikkan, dipersatukan dalam ideologi dan konstitusi negara. Nah, ini mereka nggak mau terima. Nah, kalau tidak mau terima, maka NKRI itu pasti pecah. Nah, sebenarnya Indonesia ini tidak bagus. Dulu Founding Fathers kita membuat aturan. Jadi karena agama di Indonesia ini banyak, maka nilai agama saja yang naik di negara ini. Dalam nation state, bukan teks agama. Jadi misalnya nilai, jadi value of the religion, not religion state. Jadi kalau kita membuat undang-undang anti korupsi, tidak usah dibilang undang-undang Islam anti korupsi, karena anti korupsi tidak Islam. Nah, ini substansi saja. Nah, kalau ini saja yang naik, seluruh agama akan oke. Karena agama itu yang beda adalah masalah teologi dan ritual. Masyarakat sama. Sehingga perlu pluralisme sosiologis, tidak perlu pluralisme teologi. Nah, ini menarik, Pak. Kita harus lanjutkan lagi dengan Pak Joni. Pak Joni juga sebagai orang sekali lagi yang mengalami langsung. Tadi Bapak katakan kan prosesnya banyak. Dari mulai perpindahan negara kiri ke kanan gitu ya. Yang kanan itu adalah ini GR-nya mereka. Iya, iyalah. GR ya, Pak? Iya, GR. Pak Joni ini lanjutkan. Terutama untuk hal-hal praktis ya, Pak. Dalam itu kan dalam tataran nilai atau ideologi mereka. Dalam tataran praktis hubungan orang tua dan anak. Apakah benar misalnya Bapak? Singkat aja dulu. Bapak pernah infak berapa banyak, Pak, di sana, Pak? Saya cuma sekali. Berapa banyak, Pak? 300. Dari 1.000? Habis itu nggak mau? Nggak mau. Saya pengen dipecat.